Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, di mana seorang jurnalis New York Times yang bernama Sydney Schanberg dan juga rekan lokalnya yang bernama Dit Pren terjebak dalam situasi perang saudara di Kamboja dalam operasi kampanye pembersihan berdarah pada tahun 1973 yang menewaskan 2 juta warga sipil yang dilakukan oleh rezim komunitas Pol Pot Khmer Merah. Lantas bagaimana nasib mereka di negara yang sudah menjadi ladang pembantaian tersebut? Penasaran? Jika iya, langsung saja mari kita mulai. Kisah film ini dibuka pada bulan Mei 1973 di ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh, di mana Tentara Nasional Kamboja berperang melawan pemberontakan komunis yang tergabung dalam militan Khmer Merah akibat perang Vietnam yang berkecamuk di perbatasan negara tersebut. Dalam peristiwa itu, seorang reporter asing yang bernama Sydney Schanberg dikirim ke Kamboja untuk meliput peperangan di sana sebagai korespondensi wartawan asing Amerika Serikat. Dan dia tidak sendiri. Dia ditemani oleh Dit Pren, warga lokal Kamboja, sekaligus jurnalis dan juga penerjemahnya yang juga terkena dampak dari peperangan tersebut. President Nixon's speech will be Mr. Nixon's first comment since May on that. It is also... Di awal scene, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Dit Pren, seorang jurnalis lokal, sekaligus juga sebagai seorang penerjemah, sedang menunggu rekannya yang bernama Sydney Schanberg, seorang reporter dari New York Times Amerika, di bandara ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Di saat menunggu kedatangannya, Dit Pren mendengar 2 polisi yang membicarakan seputar laka, sehingga sontak saja dia ingin meliput dan langsung meninggalkan Sydney yang penerbangannya itu tertunda beberapa jam di Bangkok, Thailand. Let's go, Sarun, to the hospital. Dan setibanya di bandara, Sydney yang tidak mendapatkan Pren di bandara tersebut, dia merasa kesal dan memutuskan untuk naik taksi menuju hotelnya. Dan di sana dia bertemu dengan fotografernya yang bernama Rockford, mengetahui Sydney yang masih mencari Pren. Sehingga dia pun menyarankan untuk pergi ke kafe terdekat sambil makan sembari menunggu kedatangan Dit Pren. Dan beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. Ya, mereka dikejutkan dengan sebuah ledakan yang cukup besar. Si Rokov di sana mengira mungkin ada seseorang yang berkendara dan melemparkan granat, tetapi motif dan sasarannya belum diketahui. Sehingga lalu tiba-tiba Dit Pren pun tiba-tiba datang ke lokasi tersebut dan memberitahu Sydney bahwa sebuah insiden besar telah terjadi di kota terpencil lainnya, yaitu di Nea Leung. Pren menduga bahwa pesawat B-25 Amerika secara tidak sengaja menjatuhkan bom di kota itu. Sydney yang merasa tidak yakin dengan ucapan Pren, segeralah dia ingin menuju ke kota tersebut untuk memastikan apakah kabar itu benar. Okay. Dan ketika Sydney dan juga Dit Pren ini berangkat menggunakan helikopter, di sana dia bertemu dengan Revers, yaitu Mayor Angkatan Udara Amerika Serikat, yang memberitahunya bahwa lokasi yang dituju mereka yaitu Nea Leung telah ditutup dan dilarang dikunjungi oleh siapapun karena situasi di sana yang begitu sangat kacau. Sydney yang merasa jengkel dan kecewa atas pelarangan tersebut, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mayor Revers terkait alasan penundaan penerbangannya dan beberapa penemuan ambulans yang berada di lokasi kota kejadian tersebut. Semua itu dilontarkan Sydney seakan-akan informasi yang didapatkannya adalah benar bahwa Amerika Serikat memang sengaja merencanakan pengeboman di kota tersebut. Menanggapi semua itu, Mayor Revers hanya diam dan termenung. When I scrape this store. Malam harinya, Sydney kembali ke hotel. Di sana dia bertemu dengan konsultan Amerika Serikat yang bernama Bobby. Sydney mencoba bertanya seputar peristiwa pengeboman itu. Walaupun sedikit menyembunyikannya, Bobby akhirnya memberitahukan berita itu bahwa ada pusat pengendali di tengah kota yang mengacaukan penjatuhan bom titik koordinat dari pesawat B-52 Amerika.
yang menewaskan ratusan korban itu. Dan beberapa saat kemudian, Sydney pun mendapatkan kabar baik dari Ditpren bahwa ada sebuah kapal yang bisa membawa mereka ke tempat tersebut. Sehingga tanpa basa-basi, mereka pun langsung berangkat untuk menuju ke kapal tersebut. Keesokan harinya, mereka pun tiba di kapal itu yang akan membawa mereka ke kota Neak Leung. Dan setibanya di sana, mereka mendapati pemandangan yang begitu amat mengenaskan, di mana puing-puing bangunan kota dan ratusan warga sipil terbunuh. Bahkan perempuan dan juga anak kecil pun ikut menjadi korban. Dan apa yang menjadi rasa penasaran Sydney selama ini benar, bahwa kota Neak Leung telah dibom. Sydney kemudian mengambil beberapa foto dari para korban yang terluka. Lalu, selang tak lama kemudian, mereka melihat perwira militer Kamboja membawa tahanan 2 agen Kamar Merah yang akan dieksekusi. Sydney mencoba memotret peristiwa itu, tetapi para tentara militer yang mengetahuinya melarangnya dan merampas kamera Sydney. Dan akhirnya mereka pun ditahan akibat perbuatannya yang melanggar. Setelah menunggu beberapa jam, Sydney pun dibebaskan dengan alasan karena dia adalah warga asing Amerika. Kemudian, dia melihat 2 helikopter yang membawa konferensi pers internasional bersama dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Sydney pun dengan sangat marah meyakini bahwa peristiwa tersebut sengaja ingin disterilkan dan disembunyikan oleh pihak pemerintah Amerika dan juga pihak internasional. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Maret 1975, Kamboja semakin mencekam. Perang antara militer nasional Kamboja dan juga Kamar Merah membawa dampak yang masif terhadap warga sipil. Rumah yang hancur, anak kecil yang terluka, orang-orang yang lontang-lantung tak punya tempat tinggal. Setiap detik mereka dihantui oleh kejamnya konflik peperangan tersebut. Dan dalam 2 tahun itu juga, Sydney dan juga Ditpren masih melakukan pekerjaannya sebagai reporter dan jurnalis yang meliput peristiwa kondisi dan juga situasi Kamboja. Okay? Apa bang? Mereka mendatangi sebuah pabrik untuk melakukan liputan terhadap tentara nasional Kamboja seiring perlawanan Kamar Merah yang semakin meluas ke daerah ibu kota. Di saat mereka sedang dalam liputannya, tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat terjadi di tempat tersebut dan seketika itu juga Kamar Merah dengan jumlah yang banyak menyerang tentara pemerintah dan terjadilah pertempuran yang begitu sangat sengit. Setelah peristiwa penyerangan itu, Duta Besar Kamboja menginformasikan bahwa pemberontak Kamar Merah semakin merajalela, mengetatkan kepungan terhadap ibu kota Phnom Penh yang kini dipenuhi oleh 2 juta pengungsi akibat pertempuran dan keadaan lapangannya semakin buruk. Bahkan, kedutaan besar internasional dievakuasi guna mengantisipasi invasi Kamar Merah di ibu kota. Begitu juga dengan Ditpren dan juga keluarganya, di mana Sydney telah meminta surat evakuasi kepada Kedubes Amerika Serikat yang akan menjamin keselamatan mereka. Namun, Sydney pun menggantungkan keputusan itu pada Ditpren dengan memberikan sebuah pilihan apa Ditpren ini ingin tetap tinggal atau pergi bersama keluarganya. Dan akhirnya, Ditpren memilih untuk menemaninya, mengingat Sydney adalah orang yang banyak membantu serta menyayangi keluarganya.
Ditpren pun harus berpisah dengan keluarganya yang mau dievakuasi demi bisa terus membantu Sydney untuk menyelesaikan laporannya. Berjam-jam kemudian, setelah keberangkatan evakuasi ke Dubes Internasional dan yang lainnya, Sydney mendapatkan kabar dari Ditpren bahwa para pasukan Kamar Merah telah keluar, berparade secara terang-terangan dengan membawa panji perdamaian ke jalan ibu kota. Hal itu pun membuat tentara pemerintah dan warga merasa lega karena merasa bahwa peperangan telah reda. Mengetahui hal tersebut, Sydney dan juga Rokov, sang fotografer, merasa ada yang aneh dan juga janggal. Terutama Rokov yang sebelumnya menyaksikan aksi tembak-tembakan di antara mereka di tempat lain. Dia pun berasumsi bahwa mereka hanya berpura-pura. Sydney dan rekan-rekannya pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan ternyata dugaan Rokov itu benar. Di sana, mereka mendapati kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Banyak anak kecil dan juga warga terluka akibat tembakan dan juga pecahan peluru dari hasil pertempuran sengit antara Kamar Merah dan tentara pemerintah itu. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, mereka bertemu dengan unit kecil pasukan Kamar Merah dengan membawa tank pengangkut personil yang segera menangkap mereka. Ditpren yang pada awalnya tidak diizinkan masuk ke tank pengangkut bersama Sydney, Swen, Rokov dan juga sopirnya, dia menyuap mereka dengan memberikan arlojinya guna bisa menemani dan menyelamatkan teman-temannya yang berada di dalam tank pengangkut personil tersebut. Sydney dan rekan-rekannya pun akhirnya dibawa melewati kota ke halaman tersembunyi, tempat tahanan yang disekap dan dieksekusi. Dan setibanya di sana, semua peralatan mereka disita dan digiring ke tempat eksekusi. Ditpren sebagai warga asli Kamboja, dia mencoba bernegosiasi dengan perwira pasukan Kamar Merah selama berjam-jam untuk bisa menyelamatkan teman-temannya. Dan pada akhirnya mereka pun dibebaskan dan bergabung dengan ribuan pengungsi yang melarikan diri dari ibu kota. Dan setelah kejadian itu, Sydney dan rekan-rekannya memutuskan untuk tinggal di kedutaan Prancis selama beberapa hari dan menunggu kesempatan untuk dievakuasi. Beberapa hari kemudian, keadaan Kamboja semakin tidak jelas. Pemberontakan Kamar Merah berusaha melakukan evakuasi massal dari seluruh populasi. Ada 200 warga asing Eropa dan jumlah warga sipil Kamboja yang tidak diketahui jumlahnya berada di kantor kedutaan Prancis. Kamar Merah juga menuntut semua para pejabat yang sudah dikalahkan, terutama 6 pengkhianat kabinet, agar diserahkan kepada mereka. Kemudian, Sydney yang berada di pengungsian kedutaan Prancis mendapatkan kabar bahwa Kamar Merah menuntut warga sipil Kamboja yang berada di sana untuk diserahkan kepada mereka. Khawatir kantor kedutaan akan diserbu, para penghuni kedutaan pun menurutinya. Dan mendengar hal itu, Rokov dan John Swen yang tidak ingin pren dibawa oleh Kamar Merah, mereka mencoba untuk membuat ide dengan memalsukan paspor yang mengidentifikasi Ditpren sebagai warga Jerman. Namun, mereka harus membutuhkan kamera dan juga roll film. Dan beberapa saat kemudian mereka telah menemukannya dan segeralah
mereka melakukan pemotretan terhadap Ditpren. Pemalsuan paspor Pren pun sudah selesai. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rockcroft dan juga John sebenarnya sia-sia. Foto Pren yang ada dalam paspor palsunya ternyata gambarnya memudar karena buruknya kualitas dan usia kertas serta bahan kimia yang mereka gunakan. Setelah dengan usaha dan juga upaya mereka untuk bisa menyelamatkan Pren, semuanya pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerahkannya kepada Kamar Merah untuk hidup di bawah rezim totaliter mereka. Sydney, Rockcroft dan juga John merasa sedih dengan hal tersebut. Apalagi Ditpren adalah orang yang menyelamatkan nyawa mereka dari tahanan Kamar Merah. Ditpren hanya berpesan kepada Sydney untuk menjaga keluarganya yang ada di sana. Dan Pren pun akhirnya berpisah dengan mereka. Please. Beberapa bulan kemudian, Sydney kembali ke New York City. Di sana dia mencari informasi tentang Ditpren dan membuat kampanye pribadi melalui penulisan kabar media dan kampanye pribadi untuk menemukannya. Dia juga telah mengajukan permohonan kepada banyak organisasi kemanusiaan. Sydney juga mengunjungi keluarga Pren yang berada di San Francisco, di mana keluarganya sebenarnya telah beranggapan bahwa Ditpren mungkin saja sudah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Sydney meyakinkannya bahwa Ditpren masih hidup. Dia adalah orang yang pintar dan tidak mudah menyerah. Hari terus berlalu, dan Sydney yang masih dengan aktivitasnya terus memikirkan cara agar mendapatkan informasi tentang Ditpren. Dia juga menyempatkan waktunya untuk menyimak berita seputar Kamboja, di mana kondisi terkini Vietnam yang notabene negara tetangga Kamboja telah menduduki kamp militer sepanjang perbatasan Kamboja. Dan Amerika juga akan mengirimkan pasukannya ke Kamboja dengan misi rahasianya guna membantu warga sipil yang menderita di sana akibat rezim Khmer Merah. Kemudian scene beralih ke kondisi Ditpren yang menjadi tawanan Kamar Merah di Kamboja. Pren telah menjadi pekerja paksa di bawah kebijakan tahun 0, yaitu kebijakan yang mewajibkan bagi para pekerja paksa untuk kembali ke cara-cara agraris masa lalu. Dia bekerja di ladang di bawah pengawasan ketat anak-anak muda hasil dari doktrin keras dari Kamar Merah. Mereka semua bersenjata, baik perempuan dan juga laki-laki, yang sangat diharapkan oleh Kamar Merah sebagai generasi penerus masa depan rezim mereka. Pren juga dipaksa menghadiri kelas propaganda di mana setiap orang menjalani pendidikan ulang. Di sela-sela waktu istirahatnya, Pren yang mengalami nasib buruk, dia duduk termenung sambil menyaksikan ritual penghormatan para generasi muda Kamar Merah. Dia bergumam pada hatinya. Dia ingin menyampaikan pada Sydney tentang idealisme rezim Kamar Merah yang melabeli pro-revolusioner dan tidak percaya terhadap pemerintah Kamboja. Mereka telah mendoktrin anak-anak muda dengan pemikiran-pemikiran yang kejam dan otoriter terhadap pemerintahan. Bahkan, mereka membunuh para tahanan yang berintelektual seperti dokter dan juga guru dengan alasan mereka bersalah karena hidup enak di masa penderitaan besar dan tidak peduli penderitaan para petani. Oleh karena itu, mereka ingin merevolusi Kamboja ke kebijakan tahun 0 agar menjadi negara yang agraris. Pren pun merasa sangat ketakutan dengan hal itu. Dia hanya bisa berpura-pura menjadi orang dengan cara berpikir sederhana agar terhindar dari kekejaman mereka, hanya agar dia tetap bisa bertahan hidup. Has killed love Sydney and no one dare ask where they go. Hari demi hari dan waktu terus berjalan. Mereka, para tahanan termasuk Pren, melakukan perintah dari rezim Khmer Merah dengan melakukan keagrarisan di berbagai ladang. Suatu saat, Pren dengan nekat mencoba untuk pergi ke ladang sapi di saat pasukan Khmer Merah sedang tidur siang untuk mengambil sebuah susu. Namun, aksinya diketahui oleh pasukan Khmer Merah
Kemudian dia dihajar habis-habisan dan disiksa oleh mereka sampai sekarat. Chốt. Lên đi cái thơ khó xảy. ក៏លុយចាមិនអត់ចាមិនចិត្តចាមិនអត់ចាតាមគាត់ទៅអង្គការលើគាត់លុយសហគាត់ខ្លាំងគាត់មានសហគាត់ Yang matang. Dia pun diikat dan diperlakukan seperti anjing kelaparan. Beruntungnya, seorang anak muda kamar merah memaafkan kesalahannya dan menempatkannya kembali ke tahanan yang lainnya dan kembali menjadi pekerja paksa. Ternyata dia adalah anak muda yang pernah diberikan oleh Pren emblem mobil Mercedes beberapa tahun lalu di kota Neak Leung pasca pengeboman tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Dit Pren yang menjalani rutinitasnya sebagai pekerja paksa, dia berusaha untuk kabur dari kamp kerjanya dengan menyusuri aliran parit kecil persawahan. Setelah berjalan dan berlari melewatinya, secara tidak sengaja dia tersandung dan terjatuh dalam kubangan. Ternyata dia terkejut melihat tulang kerangka manusia yang begitu amat banyak. Begitu juga pemandangan di sekitarnya. Dia mendapati hektaran ladang tulang manusia dan kantong plastik biru yang tak berujung. Biasanya plastik itu digunakan untuk eksekusi mati, di mana jutaan warga Kamboja dibunuh oleh rezim tersebut. Dan itulah yang disebut ladang pembantaian yang terkenal dari rezim Pol Pot. Empat tahun kemudian, Sydney menerima penghargaan jurnalisme atas liputannya tentang konflik Kamboja. Dalam sambutan penghargaannya, dia memberitahu pada tamu yang hadir bahwa setengah dari penghargaan tersebut adalah milik Pren. Karena cerita yang ditulis selama peperangan di Kamboja tidak luput dari jeripaya seorang temannya tersebut. Beberapa saat kemudian, Sydney bertemu dengan Rokov, sang fotografernya. Di sana, Rokov yang mengetahui momen penghargaan Sydney menuduhnya dengan keras bahwa Sydney tidak berbuat cukup untuk bisa menemukan Pren. Dia juga menambahkan bahwa selama ini Sydney hanya memanfaatkannya untuk memenangkan penghargaan. Sydney mencoba membela upayanya dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan segala cara, bahkan menghubungi semua lembaga bantuan kemanusiaan dalam 4 tahun sejak Pren menghilang. Mendengar hal tersebut, Rokov pun mengungkit masa lalu Sydney saat di Kamboja, di mana pada waktu itu Sydney ini membuat sebuah pilihan pada Pren untuk kepentingan pekerjaannya. Dan secara tidak langsung, itu adalah sebuah tekanan yang halus untuk membuat Pren membantu Sydney dalam tugasnya sebagai jurnalis. Setelah berucap seperti itu, Rokov pun dengan kecewa pergi meninggalkan Sydney. Dan setelah pertemuan itu, Sydney pun memikirkan bahwa apa yang diucapkan oleh Rokov itu mungkin saja bisa benar. Sydney pun mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia mengutamakan kepentingan pribadinya di atas keselamatan Pren selama ini? Dan akhirnya, dia mengakui dan menyadari bahwa Pren bertahan karena dia ingin Pren tetap di sana. Inilah sebuah keegoisan yang bisa hinggap di kondisi dan situasi apapun yang bisa terlambat untuk disadari. Kita kembali ke Kamboja. Dit Pren yang pingsan di ladang ditemukan oleh sekelompok Khmer Merah yang lain. Di sana, dia ditugaskan untuk menjadi asisten pemimpin Khmer Merah yang bernama Pat di komplek penjara, di mana sebagian besar tugasnya adalah merawat anak laki-lakinya. Pren melanjutkan kedisiplinan dari dirinya sendiri untuk berperilaku sebagai petani yang tidak berpendidikan. Meskipun ada upaya dari Pat untuk mengelabui Pren agar mengungkapkan pengetahuannya tentang bahasa Perancis dan juga Inggris. Dan pada suatu malam, Pren yang sedang mendengarkan berita radio dalam bahasa Inggris di tempat tidurnya, dia tertangkap basah oleh Pat. Taxi driver. Namun, sebuah keberuntungan menimpa Pren. Di pagi harinya, atas peristiwa malam tersebut, Pat tidak menghukumnya. Justru, Pat menemukan sebuah kepercayaan baru pada Pren. Pat pun mengungkapkan perasaannya bahwa sebenarnya dia sangat mencintai negara Kamboja. Bahkan, dia pun juga berbeda ideologi dengan kelompok Khmer Merah yang lain, yang sangat berporos kepada Pol Pot. Dia pun khawatir terhadap masa depan negaranya, apalagi Vietnam yang sudah mulai mendekat ke perbatasan Kamboja.
Sehingga jika perang itu benar pecah, Pat meminta Pren untuk menjaga anaknya. Dan beberapa hari kemudian, perang pun terjadi. 2 pesawat jet tempur Vietnam menyerang dan menghancurkan komplek Khmer Merah dengan menghujani wilayah tersebut dengan bom. Banyak dari pasukan Khmer Merah yang terluka akibat serangan itu. Setelah pertempuran kecil tersebut selesai, Khmer Merah yang merasa kalah melampiaskannya dengan membunuh para tahanan. Pat yang berbeda ideologi dengan Khmer Merah lainnya ingin menghentikan pembunuhan tersebut, namun hasilnya dia justru ditembak mati. Di sisi lain, Pren yang sedang bersembunyi mendapatkan titipan melalui anak Pat berupa uang dolar dan sebuah peta untuk menuju ke tempat aman guna menyelamatkan dirinya dan anak Pat serta beberapa tawanan lainnya. Dalam kebingungannya, Pren dengan menggendong anak Pat melarikan diri bersama 4 tawanan lainnya dan mereka memulai perjalanan panjang melewati hutan dan juga puing-puing bangunan yang hancur. Lalu kelompok Pren pun kemudian berpisah. Ketiga lainnya menuju jalan yang berbeda. Sedangkan Pren dan salah satu dari mereka tetap berada pada jalur peta. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, rekan Pren yang membawa anak Pat menginjak ranjau tersembunyi. Pren pun meminta untuk memberikan anak tersebut padanya. Namun ranjau itu meledak dan membunuh mereka berdua. Pren pun berduka atas kejadian tersebut dan dia harus melanjutkan perjalanannya sendirian. Waktu terus berputar dan Pren terus berjalan seorang diri melewati hutan dan juga bukit bebatuan. Dia harus bisa keluar dari wilayah kekejaman itu, wilayah yang tak ingin kedua kalinya dia kunjungi, mengingat ada keluarga yang harus dia nafkahi di Francisco sana. Dan akhirnya, dia pun sampai di lereng Gunung Dangrek dan melihat kamp palang merah di dekat perbatasan Thailand. Kemudian, adegan beralih ke Sydney. Di kantornya di New York Times, dia mendapat kabar dari rekannya di Paris bahwa Pren masih hidup dan aman. Sydney pun segera menghubungi keluarga Pren atas berita baik tersebut. Segera setelah itu, Sydney melakukan perjalanan ke kamp palang merah di Thailand dan akhirnya mereka bertemu kembali dan berpelukan. Lalu, Sydney meminta Pren untuk memaafkannya. Pren pun sambil tersenyum dan berkata, "Nothing to forgive, Sydney. Tidak ada yang perlu dimaafkan." Dan disinilah kita diperlihatkan sepasang sahabat itu dipertemukan kembali. Dan Pren berhasil keluar dari neraka dan ceruk kekejaman yang begitu amat suram. Dan film pun tamat. Inilah kengerian Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot, memberantas oposisi dengan cara genosida yang menelan 2 juta jiwa dalam waktu 4 tahun saja. Khmer Merah jugalah yang memicu terjadinya perang antara Kamboja dan juga Vietnam yang berakhir dengan digulingnya Pol Pot serta rezim Khmer Merah dan kursi kekuasaan Kamboja. Mereka akhirnya melarikan diri ke perbatasan Thailand. Penyelesaian konflik Kamboja-Vietnam diawali dari negara kita, Indonesia, yang mengadakan shuttle diplomasi antara Vietnam dan Kamboja. Kita memfasilitasi pertemuan keduanya dalam Jakarta Informal Meeting yang biasa disingkat dengan JIM. Dan akhirnya, JIM berhasil menghasilkan gencatan senjata antara kedua pihak
dan menarik Vietnam dari perbatasan Kamboja. Orang Indonesia yang berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik Kamboja itu adalah Menteri Luar Negeri kita pada saat itu yang bernama Bapak Ali Alantas pada tahun 1988 dan 1989. Baiklah kalau begitu teman-teman, saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.